Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Alhamdulillah, penuh semangat ya insyaallah hari ini. Nah, Ustazah sebelum menyampaikan tafsir hari ini mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi tidak lupa sholat subuh? Terus siapa yang sudah mandi pagi dan sarapan? Terus siapa yang sudah sholat duha? Masya Allah, Insya Allah sudah semua ya teman-teman. Untuk yang belum, setelah ini segera dikerjakan ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah mau menyampaikan nih pemenang kuis tafsir Al-Fatihah 2 pekan yang lalu, yaitu Ataya, Hanif, Nisa, kemudian Davi, dan Syafiq. Barakallah untuk para pemenang. Hari ini insya Allah kita akan membahas tafsir surat An-Nas. Surat An-Nas ini adalah surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Jadi surat yang terakhir ya teman-teman. Kemudian surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. An-Nas memiliki arti manusia. Kemudian surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surat An-Nas ini adalah surat Madaniyah. Nah, hari ini kita akan membahas 3 ayat pertama dari surat An-Nas. 3 ayat pertama dari surat An-Nas ini mengajarkan kita tentang tauhid. Apa ya tauhid itu teman-teman? Nah, tauhid adalah mengesahkan Allah. Artinya kita meyakini dan mengakui bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari ayat yang pertama yang bunyinya bagaimana teman-teman? Ya, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, ayat ini mengajarkan kita tentang tauhid rububiyah. Apa teman-teman? Coba diulangi. Tauhid rububiyah. Maksudnya adalah kita mengakui dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan, memelihara, dan menguasai manusia. Nah, agar lebih jelas, Ustazah beri beberapa contoh ya. Ini adalah gambar perkembangan janin di dalam rahim ibu dari 1 bulan sampai 9 bulan. Dalam gambar tersebut menunjukkan perkembangan manusia di dalam rahim ibu. Awalnya kita hanya seperti gumpalan darah ya teman-teman. Kemudian terus berkembang menjadi janin yang fungsi tubuhnya semakin lama semakin lengkap, semakin lama semakin sempurna. Hingga setelah lahir, Allah pun memelihara kita sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Masya Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menciptakan kita dari segumpal darah sampai kita bisa berkembang menjadi seperti saat ini? Ya, tentunya adalah Allah. Kemudian untuk memperjelas tentang tauhid rububiyah, Ustazah sedikit tambahkan dengan gambar berikut. Ya, ada gambar bumi, matahari, planet, kemudian ada gunung dan lautan. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menciptakan semuanya? Lalu siapakah yang memelihara semuanya sehingga berjalan teratur dan terlihat indah? Ya, tentu saja semuanya Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara. Kemudian di ayat kedua surat An-Nas yang bunyinya Malikin Nas, yang artinya Raja Manusia. Ayat ini mengajarkan kita tentang Tauhid Mulkiyah. Tauhid Mulkiyah ini maksudnya adalah kita meyakini dan mengakui bahwa Allah adalah Raja dari seluruh alam semesta, Raja kita, Raja manusia, dan Allah yang berkuasa atas manusia dan alam semesta.
Kemudian hanya Allah yang berkuasa memberi perintah dan larangan untuk manusia. Nah, teman-teman pernah tidak menonton film yang ada adegan raja dengan pasukan atau prajuritnya? Bagaimana sikap para prajuritnya terhadap rajanya? Iya, prajuritnya pasti taat, patuh dengan perintah raja. Kemudian sang raja disegani oleh prajuritnya. Begitu bukan teman-teman? Nah, begitu juga kita dengan Allah. Kita harus lebih patuh dan taat kepada Allah sebagai raja kita, raja manusia. Nah, sebagai raja yang berkuasa atas manusia, Allah memberikan aturan untuk manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Aturan untuk manusia ini sangat lengkap dan semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, ayat yang ketiga yang berbunyi ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid uluhiyah. Makna dari tauhid uluhiyah ini adalah kita mengabdi, menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah saja dan bukan kepada yang lain. Nah, Ustazah berikan contoh lagi ya agar lebih jelas. Di sini ada gambar orang yang meminta doa dari orang yang sudah meninggal. Bolehkah ini teman-teman? Ya, tentu tidak boleh ya. Kemudian gambar selanjutnya meminta pertolongan pada dukun. Nah, ini sudah kita bahas ya sebelumnya dalam tafsir surat Al-Fatihah. Tentu tidak boleh. Kemudian gambar terakhir percaya pada jimat. Nah, hal ini juga tidak boleh kita lakukan. Kenapa tidak boleh teman-teman? Ya, karena seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa kita hanya boleh meminta pertolongan, kita hanya boleh memohon hanya kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Nah, kalau ini adalah sedikit tambahan materi dari Ustazah. Ini adalah hal-hal yang merusak akidah, merusak keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ada dua contoh di sini, yaitu meramal nasib gitu ya, dan meyakini atau mempercayai ramalan bintang. Ada yang tahu ramalan bintang apa? Nah, silahkan diskusikan dengan orang tua masing-masing di rumah ya. Nah, demikian morning meeting kita hari ini tentang tafsir surat An-Nas ayat 1-3. Nah, tiba saatnya kuis. Ustazah punya 5 pertanyaan yang teman-teman bisa jawab dan kirimkan melalui voice note. Pemenangnya akan Ustazah umumkan pekan berikutnya. Pertanyaannya adalah: pertama, apa arti An-Nas? Yang kedua, apa makna tauhid? Yang ketiga, sebutkan 3 macam tauhid yang dibahas dalam 3 ayat pertama surat An-Nas yang kita bahas tadi. Kemudian yang keempat, kita beribadah hanya karena Allah. Nah, termasuk tauhid apa ya itu? Kelima, kita taat dan patuh pada perintah Allah. Termasuk tauhid apa itu? Nah, silahkan kirimkan jawabannya ke Ustazah dia via voice note. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sehingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.